Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini kelas A, sorry ya, metan kelas A, sorry. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, supaya nanti kita akan melakukan pembahasan untuk mengenai materi pada bab tanah. Hari Jumat yang lalu ada Jimin enggak ya? Cek teman-teman, hari Jumat sebelumnya apakah ada Jimin apa enggak ya? Kayaknya enggak ya? Ya, okay. Berarti ini belum pernah ini ya, pembahasan bab tanah belum pernah ya? Oke, berarti terakhir cuma pengertian pertemuan satu aja ya? Oke, ya. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Gabung, saya ingatkan kembali teman-teman jangan lupa untuk absen di semua. Kalau nanti yang terrecord, sudah terlihat ya di layar. Oke, kita mulai untuk pertemuan ketiga kali ini. Kita gabung beberapa pertemuan sebelumnya yang kemarin belum sempat melakukan Jimit. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai tanah dan klasifikasinya. Buat teman-teman yang dari Politeknik ataupun dari sekolah vokasi mungkin sudah pernah dengar ini bab dasar ataupun materi dasar, jadi hanya flashback saja, ini gampang, tidak sulit. Yang sudah karena di vokasi maupun di Politeknik sudah sampai Mekan 2, kalau di USM Mekan dijadikan 1, lingkupnya juga dijadikan 1, jadi ini hanya pengulangan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa didiskusikan, nanti kalau ada koreksi ya mohon disampaikan. Kemudian outline kita pada pembahasan untuk bab tanah dan klasifikasinya, yang pertama mengenai pengertian tanah, kemudian ada berat volume tanah dan hubungan antar parameter, yang ketiga mengenai analisis ukuran butiran, yang keempat ada pembahasan mengenai batas-batas Atterberg atau Atterberg limit, dan yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai deskripsi dan klasifikasi tanah. Langsung saja untuk pembahasan subbab tanah. Jadi di dalam pandangan teknik sipil, sebelumnya bagi teman-teman yang sudah punya buku Mentan 1, punyanya karya Prof. Hari. Jadi di dalam pandangan teknik sipil, tanah merupakan hasil dari pelapokan fisik dan kimiawi dari batuan. Jadi secara prinsip, tanah merupakan hasil pelapokan fisik dan kimiawi dari batuan. Nah, proses pembentukan tanah secara fisik itu mengubah batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil akibat pengaruh erosi, air, angin, es, aktivitas manusia, maupun akibat adanya perubahan suhu. Kemudian jika hasil pelapokan batuan tersebut itu tetap berada di lokasi aslinya, maka dapat disebut sebagai tanah residual atau residual soil.
Sedangkan apabila tanah sudah terangkut, kemudian juga nanti akan mengalami kompaksi, mengalami konsolidasi, liquidifikasi, dan lain sebagainya, dan dia sudah mengalami perpindahan tempat, maka tanah tersebut disebut tanah. Kemudian ruang di antara partikel-partikel tanah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi tanah itu tidak langsung satu bersifat homogen, itu tidak satu gumpal, itu tidak bersifat homogen, dia bersifat heterogen. Artinya di dalam ruang komposisi dari tanah itu berupa partikel-partikel, dia dapat berupa partikel tanah itu sendiri, kemudian ada ruang di antaranya, di antara partikel-partikel tersebut dapat berisi air, udara, ataupun keduanya. Misalnya untuk kasus tanah tanah jenuh, maka ruang di antara partikel itu pasti terisi oleh air seluruhnya karena dia jenuh. Tetapi kalau dia tanah dalam keadaan asli di lapangan, istilah pasir, terus kita kenal istilah tanah lempung, lanau, ataupun lumpur, biasanya menggambarkan ukuran partikel. Dan atau sifat khusus tanah. Misalnya untuk tanah pasir, kita kenal tanah pasir merupakan tanah yang bersifat non-kohesif, plastis. Nah, nanti ke bab selanjutnya akan kita bahas mengenai apa itu plastis, apa itu kohesif ya. Kemudian pada gambar 1 kita melihat siklus batuan. Kita pernah belajar mengenai siklus batuan pada geologi teknik. Seperti yang definisi tanah di awal, maka untuk tanah residual soil, dia merupakan hasil dari pelapukan batuan. Apabila dia masih berada di lokasi aslinya, maka kita kenal dengan tanah residual. Jika hasil pelapukan tersebut sudah mengalami transportasi atau perpindahan, kemudian di situ ketika dia sudah terbawa oleh material, baik karena air, angin, misalnya, ataupun aktivitas manusia, maka dia akan mengalami deposisi, kemudian tanah tersebut misalnya dalam keadaan dia mengalami konsolidasi, maka tanah tersebut disebut sebagai tanah terangkut atau transported soil. Di sini bahasanya drift ya. Gitu. Jadi pada gambar ini teman-teman bisa melihat bahwa inilah yang menjadi ruang lingkup dari ilmu mekanika tanah. Jadi mulai dari residual soil sampai transported soil di sini. Terus kemudian di bawahnya kita melihat tanah yang mengalami deposisi, kemudian mengalami liquidifikasi, maka selanjutnya akan kembali membentuk menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen yang mengalami metamorfisme, kemudian menjadi batuan metamorf, mengalami proses melting menjadi batuan beku oleh aktivitas tektonik, kemudian mengalami pelapukan sehingga kembali terangkat menjadi sebuah batuan dan mengalami pelapukan. Itulah yang kita kenal dengan istilah tanah residual soil, dengan catatan dia masih berada di lokasi asalnya. Jadi di dalam geologi teknik kita mengenal 3 jenis batuan, yaitu batuan sedimen, batuan metamorf, dan yang ketiga adalah batuan beku. Ini proses siklus batuan, bagaimana asal-usul batuan itu membentuk menjadi sebuah tanah. Jadi di dalam pandangan teknik sipil itu tanah itu berasal dari proses pelapukan batuan. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman perlu pahami bahwa seperti yang saya sampaikan, yang bagian atas ini, garis putus-putus ini menjadi ruang lingkup pembahasan ilmu mekanika tanah. Sedangkan untuk yang bawahnya itu menjadi ruang lingkup
bagian dari teman-teman kita di teknik geologi mengenai batuan dan proses terbentuknya sebuah batuan. Kemudian untuk selanjutnya pada tabel 2 kita melihat jenis-jenis tanah berdasarkan ukuran butiran, mulai dari tanah kerikil, pasir, lanau ataupun lempung. Di sisi sebelah kiri ada nama organisasi yang memberikan klasifikasinya. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa tanah di lapangan itu tidak murni bahwa pasir seluruhnya tidak selalu seperti itu, ataupun lempung seluruhnya tidak selalu. Ya ada kalau misalnya kita ambil pasir di tempat penimbunan pasir, ya hampir semua pasir. Tetapi kalau kita uji ke dalam uji laboratorium, itu pasti ada kandungan lumpurnya berapa, kandungan lempungnya berapa, itu pasti ada. Maka tanah di dalam keadaan asli itu terdiri dari beberapa campuran, bisa lebih dari satu. Kemudian untuk ukuran partikel sendiri, kalau di sini adalah ukuran butiran. Ukuran butiran untuk tanah kerikil, misalnya yang sering kita kenal, menurut ASTM, itu mempunyai interval 4,75 sampai dengan 75 mm. Itu interval sesuai standar ASTM. Kemudian untuk selain ASTM, kita kenal USGS, juga dia hampir sama dengan ASTM. Kemudian ada British Standard 2 sampai untuk interval ukuran butiran untuk tanah kerikil. Begitu juga untuk tanah lempung dan pasir maupun lanau. Tidak begitu beda jauh, tetapi pada prinsipnya organisasi-organisasi tersebut mempunyai standar masing-masing untuk menentukan interval ukuran butiran. Selain itu, teman-teman nanti juga belajar mengenai USGS. Bagi yang sudah pernah dapat, kita hanya flashback saja, kembali mengingat bahwa parameter untuk menentukan suatu jenis tanah. Yang paling sering kita dengar nanti USGS nanti akan dijadikan sebuah dasar menjadi ASTM, dijadikan sebuah dasar atau landasan American Society for Testing and Material. Kemudian untuk bahasan selanjutnya, setelah kita memahami jenis-jenis tanah, terus kemudian kita tahu definisinya seperti apa, maka sebelum kita lanjut ke bahasan mengenai berat, volume, dan hubungan antar parameter, teman-teman perlu pahami mengenai diagram fase tanah pada gambar 3. Ini pada gambar 3 ini adalah ilustrasi diagram fase tanah, di mana pada gambar A ini pada kondisi asli. Sedangkan pada gambar B ini kita lihat, ini sebetulnya tidak murni urutannya selalu seperti ini hanya sebuah skema, tetapi pada intinya adalah bahwa tanah kering dan tanah jenuh itu terdiri dari 2 bagian elemen, sedangkan untuk tanah tidak jenuh terdiri dari 3 bagian. Elemennya seperti apa? Kita bisa lihat pada gambar 3A. Elemen tanah dalam keadaan alami, ini pada gambar 3A. Jadi kalau di dalam keadaan alami, kita lihat ini ada elemennya berupa elemen butiran tanah, kemudian di sela-sela rongganya ini berupa udara ataupun air. Ini dalam keadaan alami. Pada gambar 3B, ini kita buat skemanya, maka 3 bagian elemen tanah beserta hubungan antar berat dan volumenya. Jadi gambar 3B ini kita lihat ada elemen butiran, ada elemen air maupun elemen udara. Untuk elemen butiran atau butiran padat, yang pertama mengenai berat tanah. Jadi kita punya berat tanah untuk misalnya kita satu gumpal tanah dengan kita punya berat B, kita timbang punya berat B, kemudian kita hitung, kita ukur volumenya, ketemu volume total V. Maka komposisi dari W adalah di sini. W berat tanah itu terdiri
terdiri dari berat butiran ditambah dengan berat airnya. Karena berat udara kosong, maka V sama dengan VW ditambah VS. Kemudian untuk volume tanah itu merupakan volume butiran VS volume of soil ditambah volume of water di udara. Maka V volume total tanah itu merupakan penjumlahan dari komponen volume butiran padat ditambah volume air ditambah volume udara. Kemudian kita juga tadi mengenal istilah rongga dari tanah. Rongga terdiri dari dua, bisa rongga udara atau rongga volume of void. Rongga tanah itu bisa terdiri dari dua, rongga udara maupun berisi air. Jadi rongga itu rumusnya VV merupakan VA ditambah VW. Jadi komponen dari volume of void itu udara ditambah air, volume of VW ditambah VA. Kita lihat pada gambar selanjutnya. Ini yang tadi saya sampaikan, tanah bagian tersebut ada sekali lagi, kemudian ada ketika kita hitung dalam kondisi volume, maka di situ ada volume butiran padat, kemudian ada volume air serta volume udara. Persamaannya sebagaimana yang saya sampaikan 1.1 sampai dengan 1.3. Kemudian setelah kita tahu untuk volume serta berat total tanah, maka dari volume dan berat total kita bisa tahu hubungan antar parameternya. Gitu. Yang pertama parameter berupa kadar air. Kadar air itu apa? Bisa dilihat juga di buku Metan 1. Jadi kadar air merupakan perbandingan antara berat air dengan berat butiran padat dalam satuan persen. Jadi kadar air adalah ditanya kadar air dari satu tanah itu ya gampang. Pokoknya kalau teman-teman ingat berat airnya berapa dibagi berat butiran padatnya berapa, itulah kadar airnya. Gitu. Kemudian parameter yang kedua ada porositas. Porositas merupakan perbandingan antara volume rongga dengan volume total dan dinyatakan dalam persen atau desimal ya. Jadi porositas kalau kita lihat di gambar sebelumnya tadi, porositas merupakan volume void dibagi volume totalnya. Jadi porositas itu perbandingan antara rongga dari satu tanah terhadap volume totalnya itu berapa. Jadi nanti teman-teman bisa menghitung dari VV adalah VA, volume of air, ditambah volume totalnya. Kemudian setelah porositas, kita juga mengenal angka pori. Angka pori merupakan perbandingan antara volume rongga dengan volume butiran dengan satuan sama dengan porositas, yaitu E sama dengan VV dibagi VS. Jadi tetap sama volume of void, volume rongga dibagi volume of soil. Bedanya ketika kita bicara porositas, maka dia pembaginya adalah volume total dari tanah. Sedangkan kalau kita bicara angka pori dari tanah itu, maka yang menjadi pembaginya adalah volume butiran padatnya, volume of soil-nya. Selanjutnya ada parameter berat volume basah, gamma B, yaitu gamma Boole, merupakan perbandingan antara berat total tanah, jadi termasuk air dan udara, dibagi dengan volume total tanah dalam satuan kilonewton per meter kubik. Jadi gamma B itu gampangnya begini, kalau gamma B adalah gamma tanah dalam keadaan asli di lapangan. Jadi berat total tanahnya berapa, dibagi dengan volume total tanahnya berapa.
berat total tanah di sini ini termasuk berat air dan udara. Gitu. Volume total sama volume air, udara, serta volume tanah. Itu gamma T. Jadi gamma S-nya yaitu berat butiran padatnya berapa dibagi volume total tanah. Jadi berat volume tanah dalam keadaan kering oven gitu. Jadi berat keringnya berapa setelah di oven sebentar. Jadi untuk mengetahui di es kita harus mengoven tanah dulu ya, berat keringnya berapa dibagi volume totalnya gitu. Itu dalam keadaan kering ya. Sedangkan untuk berat volume butiran padat itu adalah perbandingan antara WS berat butiran padat dibagi volume butiran padat. Bedanya dengan berat volume kering yang dijadikan parameter yaitu pembaginya. Kalau berat volume keringnya itu gamma tanah dalam keadaan kering, dia volume totalnya, sedangkan kalau berat volume butiran padat, gamma S-nya, gamma soil-nya, dia hanya volume butiran padat saja. Gitu. Kemudian setelah gamma D, gamma S, gamma D itu gamma dry ya, gamma dalam keadaan kering, dry. Sedangkan gamma S itu butiran padatnya saja, jadi gamma S itu gamma soil. Kemudian ada parameter berat jenis GS. GS merupakan perbandingan antara berat volume butiran padat gamma S dengan berat volume air pada temperatur 4 derajat Celcius. Jadi gamma S sama dengan GS sama dengan gamma S dibagi gamma W. Gamma W kita tahu 9,81 atau biasa kita gunakan 10 kN per meter kubik. Ini untuk berat jenis tanah. Kemudian dari buku Wiftan 1 bisa kita lihat untuk beberapa nilai untuk berat jenis tanah. Berat jenis tanah misalnya untuk tanah kerikil 2,65 sampai dengan 2,68 itu untuk berat jenis tanah. Ini tipikal nilai berat jenis tanah atau spesifik gravity untuk tanah kerikil. Untuk tanah pasir dia sama 2,65 sampai 2,68 di antara itu. Kemudian untuk tanah lempung organik atau lempung organik itu 2,58 sampai dengan 2,65. Ini beberapa nilainya hampir sama. Jadi intinya nanti kita perlu parameter yang lain untuk menentukan jenis tanah tersebut. Tidak bisa dari satu parameter, misalnya hanya berat jenis tanah saja, tidak bisa. Kita perlu menggunakan parameter yang lain untuk menentukan jenis tanah tersebut. Setelah berat jenis tanah, ada parameter derajat kejenuhan, yaitu perbandingan antara volume air dan volume total rongga dalam satuan persen. Jadi volume air VW dibagi volume total rongga, volume void. Jadi berapa derajat kejenuhan dari tanah, seberapa jenuh dari volume airnya berapa dibagi volume rongganya. Maka kita bisa menghitung nilai derajat kejenuhan dari tanah. Kemudian dari buku Mekan 1 bisa kita lihat pada tabel 1.2 bahwa derajat kejenuhan pada tanah kering sempurna itu adalah 0. Sedangkan untuk tanah yang jenuh, artinya dia tanah basah sempurna, maka derajat kejenuhannya adalah 1. Gitu. Beberapa kondisi kita pernah ada pengalaman, misalnya ketika bagaimana kondisi untuk derajat kejenuhan untuk tanah yang dia telah mengalami likuifaksi, misalnya akibat gempa. Di Jepang pernah terjadi setelah gempa itu kemudian terjadi likuifaksi, bahwa derajat kejenuhannya itu pernah dihitung lebih dari 1,2 atau berapa, kehilangan kekuatannya.
Jadi antar masing-masing parameter bisa kita tarik dari beberapa parameter yang ada. Yang pertama adalah hubungan antara angka pori dan porositas. E sama dengan N dibagi 1 min N. Nah, ini didapat dari mana? Kita bisa memperoleh untuk asal-usulnya. Kita lihat E sama dengan volume of void dibagi volume of soil. Maka dari persamaan tersebut kita substitusikan, kita masukkan beberapa nilai yang sama. Kemudian kita bisa coret untuk parameter yang sama, misalnya di sini yang merah saya berikan tanda merah, ini bisa kita coret, kemudian kita peroleh bahwa E sama dengan N dibagi 1 min N. Ini nanti teman-teman bisa melajari gampang untuk substitusi dari beberapa persamaan tersebut. Kemudian untuk hubungan yang kedua, yaitu N sama dengan E dibagi 1 plus E. Jadi kita lihat persamaan 1,6 dan 1,5 sama, kita coret untuk beberapa kondisi yang sama. Misalnya untuk dalam hal ini untuk nilai N kita coret untuk nilai VN S-nya, volume of soil-nya kita coret plus E. Jadi dibagi 1 plus E, 1 plus angka pori tersebut. Kemudian hubungan antara parameter yang kedua, jadi yaitu berat volume basah ya, gamma B. Kita lihat gamma B sama dengan GS dikalikan gamma B dikalikan 1 plus kadar air dibagi 1 plus angka pori. Jadi gampangnya begini, kalau misalnya kita mau menghitung gamma B, gamma tanah dalam keadaan basah ya, untuk bull, maka parameter yang bisa kita gunakan salah satunya adalah berat jenis dari tanah GS, kemudian kita tahu angka porinya berapa, maka kita bisa menghitung asal usulnya dari mana persamaan tersebut. Dari beberapa persamaan sebelumnya, misalnya gamma B sama dengan berat total dibagi volume total, kemudian kita tahu kadar air sama dengan berat air dibagi berat dari tanah, terus ada gamma S berat volume tanah, berat volume butiran padat, ada angka pori, ada GS, kita substitusikan beberapa persamaan. Ini prosesnya, misalnya gamma B sama dengan berat total dibagi volume total, kemudian kita uraikan. B itu terdiri dari berat air ditambah berat tanah, terus V itu merupakan berat tanah ditambah dengan volume tanah ditambah dengan volume rongga. Kita masukkan beberapa parameter yang sama, kemudian kita coret di akhir untuk parameter yang sama. Dalam hal ini yang saya beri warna merah PR air, angka pori terhadap berat volume basah. Kemudian juga ada hubungan parameter yang lain. Parameter yang lain di sini ada berat volume tanah jenuh dalam kondisi saturated, artinya derajat kejenuhannya dia 100%. Bisa kita lihat untuk tanah jenuh ya. Untuk tanah jenuh itu artinya dia rongga-rongganya tanah itu terisi air seluruhnya, maka gamma saturated sama dengan gamma B berat volume air dikalikan GS berat jenis tanah ditambah angka pori dibagi 1 plus E. Nanti teman-teman bisa substitusikan beberapa persamaan yang ada, apakah betul gamma saturated, gamma berat volume tanah dalam kondisi jenuh itu merupakan fungsi dari GS dan E serta berat volume air. Kemudian untuk gamma D, berat volume
kering, gamma D sama dengan GS, fungsi dari GS kalikan gamma W dibagi 1 plus E. Ini juga nanti berkaitan antara gamma D dengan gamma saturatif gamma 1. Yang kelima atau beresiko rendam ya. Jadi kalau tanah itu mengalami dalam keadaan terendam, maka harus dihitung dahulu gamma efektifnya, yaitu kita hitung gamma saturatifnya, dia harus tanah dalam kondisi jenisnya berapa dikurangi. Jadi kalau ada beberapa tipikal ya untuk nilai parameter, ada parameter misalnya dari porositas, kemudian angka pori, ada kadar air, gamma D atau gamma B. Beberapa tanah misalnya, ini nilainya tidak selalu seperti ini, tetapi pada tabel 1 tiga teman-teman bisa menjadikan sebuah acuan, misalnya untuk tanah Lampung 1, jadi sah untuk gamma D Ini kenapa ini? Sinyal metu. Oh, sinyal. Kalau sing di info apa ono ora? Bahamer, monitor Bahamer. PR, kakak, gimana kabarnya adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maka Salam ke Bapak